wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tis'a hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Andi. Sehat ya. Ada kabar apa ini? Gini loh Pak Andi, jadi siang ini nanti setelah jam belajar selesai, saya ada kegiatan coaching Pak Andi bersama Pak Samsu. Nanti kira-kira pukul 2 Pak Andi. Iya. Maksud kedatangan saya minta tolong kepada Pak Andi, apakah bersedia gitu menjadi pengamat pada kegiatan coaching kami? Kegiatan yang cukup menyenangkan ini buat saya. Dengan senang hati Bu Tis'a, saya bisa membantu untuk kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi atas Ya, kesediaannya. sama-sama. Untuk kegiatan ini, apakah ada rubrik penilaiannya untuk percakapan coaching nanti itu Bu Tis'a? Oh, rubrik penilaian coaching ya Pak Andi. Ini saya sudah siapkan Pak, silakan. Oh ini. Ya. Berarti nanti saya sebagai pengamat Ya. dalam percakapan coaching Bu Tis'a dengan Pak Samsu, saya akan sesuai dengan rubrik penilaian ini gitu Bu Tis'a ya. Pak. Ya. Oke. Kompetensi coaching apa nih yang akan coba Bu Tis'a kembangkan sebagai coach pada kegiatan percakapan nanti? Insya Allah sih Pak ya, saya sih niatnya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, saya bisa present Pak, jadi saya bisa hadir penuh pada kegiatan coaching nanti. Untuk indikator ketercapaian dari kompetensi, kalau dikatakan berhasil, apa indikatornya nanti yang Bu Tis'a bisa sampaikan dalam kegiatan ini? Iya Pak. Sebelum ke indikator mungkin saya akan beritahukan dulu tentang spesifiknya ya Pak ya. Iya. Silakan kita diskusi dulu gitu Bu Tis'a ya. Apa aja yang akan kita lakukan untuk diskusi kali ini. Oke. Kalau untuk kompetensi coaching yang present tadi, yang kompetensi spesifiknya sih Pak, saya ingin agar saya bisa fokus, saya juga bisa memberikan atensi dan empati saya kepada coach saya nanti, dan juga semoga saya bisa memberikan pertanyaan yang responsif dan juga jawaban mungkin yang responsif Bapak. Nah kalau untuk indikatornya sendiri, saya sangat berharap Bapak nanti coach saya bisa merasa nyaman, senang gitu Pak dalam melakukan sharing dengan saya, percakapannya bisa berjalan dengan lancar. Lalu harapan lainnya insya Allah semoga dengan coaching ini coach bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu Pak atas permasalahannya. Gitu ya. Baik, ini jadi satu kegiatan yang buat saya juga menjadi praktik baik, saling untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing sebagai pendidik. Baik, kegiatan yang sangat menarik. Saya akan menantikan jam 2 nanti ya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga. Terima kasih atas bantuannya. Nanti jam 2 ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Apa kabarnya Bapak? Sehat alhamdulillah Bu Tis'a. Iya Bapak, berdasarkan pembicaraan kita kemarin ya, Bapak Pak Samsu minta waktu untuk bisa sharing nih. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu ya Bapak ya. Dan ini kebetulan kita ada kehadiran nih, ada Pak. Gimana Pak Andi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Pak Andi nanti akan mengamati kegiatan coaching kita pada hari ini. Iya, Pak Samsu. Sebelum kita lanjut nih, pertanyaan dari saya adalah apakah Bapak ada harapan mengenai tujuan kegiatan kita pada hari ini? Ibu, memang saya punya harapan dan tujuan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, yaitu bisa mendapatkan solusi nih, ya, dari permasalahan yang saya hadapi ya, terkait dengan kedisiplinan siswa di sekolah. Begitu. Mengenai kedisiplinan siswa, ya Pak Samsu, bisa dijelaskan secara detailnya Pak permasalahan yang dihadapi Bapak? Ya, permasalahan saya yang dihadapi saat ini Bu, akhir-akhir ini di sekolah ya, di sekolah kami itu, di sekolah saya itu masalahnya itu anak-anak ya, masalahnya anak-anak yang memang akhir-akhir ini anak-anak dalam berbicaranya ya, dalam berbicara kata-katanya itu sudah kurang sopan lah ya. Kata-katanya, kesantunannya itu memang sudah sangat menurun sekali gitu ya. Sehingga ini
problem lah, masalah buat saya harus dituntaskan ya secepatnya gitu ya. Makanya saya minta bantuan kepada ibu membantu saya dalam menuntaskan permasalahan ini. Oh begitu. Mm-mm. Nah, menurut Bapak nih, Ya. apakah kondisi anak-anak yang seperti ini nih ideal atau tidak ya Pak ya? Belum ideal Bu, karena anak-anak ini kan bermasalah ya. Idealnya anak-anak karena ada di lingkungan sekolah, sepantasnya lah ketika berbicara santun, sopan gitu ya, mempunyai perilaku yang santun gitu ya. Ini memang idealnya seperti itu Bu ya. Karena melihat kondisi saat sekarang ini anak-anak keluar kata-kata yang tidak baik, itu mungkin banyak penyebab, banyak faktor yang memang mempengaruhi kepada anak tersebut Bu. Nah, kalau dari skala nih Pak, perilaku anak-anak Bapak nih, Iya. tadi berkata tidak sopan, Betul. tidak santun, ini Iya. skalanya menurut Bapak nih berapa nih kalau dari 1 sampai 10 nih Pak? Skalanya ya, ini kalau lihat skala Ibu ya, itu mungkin sekitar skala 4. Memang sih tidak terlalu tinggi, karena ini dampaknya juga luar biasa Ibu ya. Dampak pengaruh positif dari anak-anak yang berkata tidak baik ini akan memberikan imbas kepada yang lain, memberikan pengaruh kepada yang lain, mewarnai yang lain sesuatu hal yang tidak baik dari kata-kata itu. Sehingga ya ini perlu diselesaikan masalah ini. Wah, luar biasa nih Pak Samsu, sangat Iya. peduli ya terhadap perilaku siswa-siswanya ya. Ya harus peduli Bu dengan masalah ini Iya, gitu ya, iya, yang iya, harus. wah, luar biasa Nah, Bapak. iya. Nah, kalau untuk mengatasi permasalahan ini, apakah Bapak ada rencana aksi nih yang akan Bapak lakukan gitu agar anak-anak ini bisa dituntun nih Mm. dari yang tadi berperilaku Betul, atau berkata betul. yang tidak sopan menjadi ke perilaku yang ideal dan sopan gitu Iya. Pak. Jadi Ibu, saya sudah berusaha Ibu ya dalam menangani masalah ini. Ketika anak itu berkata tidak sopan, saya berusaha memanggil anak tersebut. Bahkan ini kejadiannya Bu, berulang kali di dalam kelas, di luar kelas. Ketika jam istirahat saya selalu jalan ke kantin atau kemana gitu ya. Ternyata ada kata-kata anak yang kurang baik, bahkan dengan temannya sendiri. Bahkan kata-kata tidak baik itu menjadikan bahan bulian kepada temannya sendiri. Nah ini saya berusaha memanggil anak tersebut untuk ya bahasa kita dinasehati lah, dinasehati. Tapi ya namanya anak mungkin sekali saja itu tidak cukup ya. Itu saja usaha saya untuk menasehati anak gitu ya. Dan memang itu keterbatasan saya dalam menuntun anak-anak, baru hanya sebatas itu. Artinya memanggil anak, dinasehati, ya mungkin follow up-nya lah, tindak lanjutnya nih yang belum saya lakukan gitu Ibu. Ya, sebetulnya sudah luar biasa ya Bapak ya, sudah memanggil anak, Iya. sudah menasehati, itu sudah luar biasa sih menurut Iya. saya. Nah, dari pengalaman Bapak nih dinasehati berulang kali tetap melakukan hal yang sama gitu ya Bapak. Nah, apakah ada strategi lainnya yang kiranya perlu Bapak lakukan agar bisa merubah nih perilaku anak-anak selain dari menasehati gitu? Iya. Mungkin strategi lainnya ya saya harus berusaha mencari jalan yang lain agar anak ini bisa diluruskan, diperbaiki, tidak hanya fokus kepada saya saja. Itu akan tetapi mungkin saya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dengan kesiswaan, ya dengan semuanya lah di sekolah bisa bekerja sama gitu ya. Seperti itu Ibu. Oke, berarti kuncinya itu perlu adanya kerjasama dengan Perlu pihak adanya lainnya kerjasama. ya Bapak ya. Jadi kalau mungkin hanya fokus kepada kita sendiri ya terbatas ya. Iya, Terbatas, ya. iya betul. Apakah ada hal lainnya selain kerjasama nih, misalnya membuat sesuatu gitu agar anak-anak ini bisa berubah gitu Pak? Kayaknya ada Bu. Ya mungkin ya membuat keyakinan kelas ya. Saya harus membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, komitmen bersama, itu mungkin yang harus diterapkan ini kayaknya nih, yang saya pikir kayaknya seperti itu Bu. Ya. Iya. Mengapa Bapak pikir bahwa komitmen atau keyakinan kelas ini bisa kiranya berhasil gitu Pak? Karena begini Bu, dengan keyakinan kelas ini anak-anak mungkin bisa memikirkan, oh kalau membuat pernyataan ini saya harus janji tidak berkata seperti ini. Artinya saya harus berkata jujur, saya harus berkata baik, dan itu dituangkan dalam dia catat itu gitu.
Seperti itu Ibu. Melalui keyakinan Melalui keyakinan kelas tadi. kelas tadi ya. Iya. Wah, luar biasa Bapak. Wah, ini luar biasa nih saya mendengar keyakinan kelas. Anak-anak bisa komitmen dengan keyakinan kelas yang Mudah-mudahan, Bu, mereka ya. sepakati Iya. bersama ya Bapak Iya. ya. Nah, Bapak satu lagi, apakah Iya. Bapak pernah dengar tentang segitiga restitusi, Pak? Iya. Kiranya apakah ini bisa juga digunakan Pak untuk dalam penyelesaian permasalahan anak ini? Bisa. Ini dengan segitiga restitusi itu ya bisalah, artinya anak menyadari kesalahannya sendiri dan dia mencari solusinya sendiri gitu ya, untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dengan artinya ketika dia memiliki masalah ya dia bisa menyelesaikan dengan sendirinya gitu ya, dengan dengan tuntunan kita sebagai guru. Luar biasa. Tadi udah beberapa poin yang saya catat ya Iya, Bapak iya. ya. Tadi ada hal kolaborasi ya Bapak Betul. dengan rekan guru atau warga sekolah lainnya. Yang kedua membuat keyakinan kelas, dan yang Iya. ketiga dapat melaksanakan kegiatan restitusi segitiga Betul. restitusi ya Pak ya. Iya. Jika ada pelanggaran atau mungkin kasus yang dialami siswa. Nah, sekarang agar rencana-rencana yang tadi disampaikan ini bisa berhasil kan diperlukan komitmen. Iya. Ya, menurut Pak Samsu, komitmen apa nih yang Pak Samsu miliki agar rencana ini dapat berjalan dengan baik dan Ya, lancar? komitmen ini jelas tadi saya kerjasama dengan guru mata pelajaran, kerjasama dengan wali kelas, kemudian membuat keyakinan kelas, dan ya secepatnya saya harus berbuat gitu Bu ya. Karena kalau ditunda-tunda kayaknya ini akan masalah terus ya. Dengan gerak cepat inilah akan segera menuntaskan permasalahan ini ya. Itu seperti itu. Iya, targetnya nih kalau cepat nih kapan nih Pak? Ya. Sekarang atau besok atau kapan nih Pak? Ya mulai besok ya. Insya Allah mulai besok saya akan berusaha semaksimal mungkin secepatnya berkolaborasi dengan wali kelas lah. Terutama yang diutamakan dulu wali kelas gitu ya. Karena biasanya wali kelas itu punya peran yang memang full gitu ya. Iya, Itu iya. tidak hanya mengajar saja, tapi dari sisi lain wali kelas punya peran lebih. Iya, wah luar biasa. Berarti selain itu juga harus bekerja sama dengan wali kelas terutama Betul, ya Bapak betul, ya. Nah, bagaimana dengan koordinasi lainnya Pak selain dengan wali kelas dan guru rekan guru lainnya? Apakah dengan orang tua juga penting ya Pak? Oh, itu penting ya. Jadi ketika kita punya permasalahan terkait dengan kedisiplinan siswa, jelas itu harus ada pembicaraan dengan orang tua dalam rapat-rapat tertentu. Itu seperti itu. Iya, wah luar biasa nih saya kalau dengar dari yang tadi Bapak sampaikan tentang rencana juga komitmennya, bahwa Bapak ini benar-benar semangat untuk melaksanakan perubahan mulai Iya. dari besok gitu ya. Jadi Mulai besok kita akan berusaha untuk secepatnya. iya, wah luar biasa Pak Samsu. Saya acungi 2 jempol nih untuk Pak Samsu. Terima kasih. Karena saya sangat senang sekali mendapati bahwa ada rekan guru nih yang sangat peduli dengan kondisi siswa, terutama tentang perilaku dan kesopanan mereka. Betul. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak Samsu Betul. ya. Nah, kalau Pak Samsu bisa simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, apa ya Pak kesimpulannya? Ya, kesimpulannya alhamdulillah ya, dengan saya bisa berbicara dengan Ibu ternyata mendapatkan solusi, mendapatkan jalan yang terbaik buat saya sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa segera dituntaskan ya Bu ya. Terima kasih sudah banyak memberikan masukan sehingga saya agak sedikit terbukalah dengan solusi-solusi ini, yang didapatkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Sebetulnya saya nggak beri masukan ya, karena tadi solusinya Iya. datang dari Pak Samsu. Pak Samsu sudah luar biasa nih. Sama-sama Ibu Iya, ya udah jadi, memberikan jalan yang Iya. terbaik lah buat iya, saya. kita sama-sama sharing, Sama-sama. kita sama-sama berbagi, kita Betul, sama-sama Ibu. belajar Pak Samsu. Sama-sama. Iya, karena kita bisa karena kita bersama ya Pak. Betul Iya. Ibu, betul sekali. Semangat ya Pak Samsu ya. Terima kasih, Ibu, Insya ya. Allah apa yang Bapak harapkan tadi agar anak-anak ini bisa memiliki perilaku yang lebih baik Betul lagi, sekali, dapat amin. terwujud dan rencananya dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan insya Allah nanti menjadi budaya positif Baik. sekolah ya Terima Bapak, kasih ya. Ibu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Samsu. sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aduh, terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya. Pak Andi telah bersedia untuk mengamati kegiatan coaching saya tadi bersama Pak Samsu. Oke, sama-sama Bu Tis'a. Senang bisa mengamati kegiatan yang tadi sudah dilakukan Bu Tis'a. Baik Bu Tis'a, kita coba nih ingin merefleksi dan nanti tentu ada umpan balik dari kegiatan ini. Sebelumnya nih sebagai bahan refleksi dari apa yang sudah dilakukan, apa nih yang bisa Ibu sampaikan? Dari kegiatan tadi ya Pak, yang bisa saya refleksikan adalah Alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali ini kegiatan coaching saya pertama bersama rekan sejawat Pak Samsu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Pak Samsu sebagai coach dapat dengan apa ya Pak ya, dengan rileks gitu mengungkapkan permasalahannya dan akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Dan tadi alhamdulillah sih alur tirtanya sudah saya lakukan berjalan, iya. Tadi sudah ada tujuan, lalu juga ada identifikasi juga, rencana aksi dari Pak Samsu sudah disampaikan, dan yang terakhir Pak Samsu juga sudah membuat komitmen atas rencana aksinya gitu. Memang tadi terlihat nyaman gitu ya dalam prosesnya. Baik, mungkin saya coba ingin menyampaikan apa yang menjadi hasil dari observasi saya, apa yang saya amati, apa yang saya catat, dari apa yang saya lihat dan dengar selama proses coaching tadi berjalan. Tujuan awal adalah Bu Tis'a sebagai coach itu akan meningkatkan kompetensi presence-nya. Betul Bu Tis'a ya? Iya, betul Bapak. Ya, bagaimana bisa fokus coachingnya atau coachnya dalam menyampaikan permasalahan. Nah, tadi tuh rasa empati yang ditampilkan oleh Bu Tis'a itu cukup membawa suasana jadi mengalir gitu pembicaraannya. Dan itu satu hal yang positif Bu Tis'a. Nah, hal seperti ini jadi satu keunggulan bagi Bu Tis'a dan mohon dipertahankan dan perlu ditingkatkan ke depannya Bu Tis'a. Terima kasih Bapak. Nah, fokus juga sudah terlihat bagaimana Bu Tis'a fokus dalam menanggapi permasalahan dari kasusnya Pak Samsu tadi. Jadi hal-hal seperti ini memang jadi kekuatan seorang coach. Bagaimana dia bisa fokus untuk hadir dalam masalah yang dihadapi oleh coachnya, oleh coachingnya. Dan responsifnya saya akui jempol buat Bu Tis'a. Ya, dan responsif yang ada ini membantu si coachingnya untuk terasa lebih nyaman lagi tadi, lebih rileks lagi untuk tanpa sadar sebenarnya dia menyampaikan masalah dan menemukan solusi dari apa yang disampaikannya sendiri. Dan ini alur ceritanya sudah berjalan dan mudah-mudahan kemampuan coaching dari Bu Tis'a ini akan semakin meningkat dan sudah jempol deh buat Bu Tis'a. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak sudah mau bersedia mengamati kegiatan kita tadi. Terima kasih atas umpan baliknya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa saya jadi bisa meningkatkan lagi di kemudian hari menjadi perbaikan saya untuk coaching berikutnya ya Bapak. Doakan saya semoga lebih baik lagi Pak ke depannya. Sama-sama Pak. Semoga makin sukses, makin berkah. Semangat Amin, selalu. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.